Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Syahid. Perkenalkan, nama saya Sawiko Permana dari eh, Prodi Informatika. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah saya laksanakan kemarin. Jadi tugas itu tentang ada 3: distribusi normal, taksiran, sama satu lagi hipotesis. Langsung saja. Apa sih distribusi normal itu gitu kan, atau Gaussian distribusi probabilitas yang paling umum digunakan dalam statistik itu adalah distribusi normal. Jadi itu juga bisa dikenal sebagai Gauss atau kurva lonceng, bell curve. Distribusi ini menggambarkan bagaimana data tersebar di sekitar mean atau rata-rata, dimana karakteristik utamanya sendiri itu terdiri dari yang pertama, dia simetris. Simetris itu apa? Distribusi itu berarti ini bahwa data yang berada di sebelah kiri mean adalah cerminan dari data yang ada di sebelah kanan, jadi sama gitu, kanan dan kiri. Nah, mean, median, dan modus. Nah, ini ketiganya ini memiliki nilai yang sama dan terletak di puncak distribusi. Dan kurva lonceng, jadi bentuk grafiknya itu adalah seperti lonceng jika digambarkan oleh kurva. Distribusi data itu jadi sekitar 68% data itu berada dalam satu standar deviasi dari mean, atau sekitar 95% berada dalam 2 standar deviasi, dan sekitar 99,7% berada dalam 3 standar deviasi. Ini biasanya tuh sering disebut, ada yang namanya aturan 68, 95, 99,7. Ini fungsi matematisnya ya, distribusi probabilitas dalam segi matematik. Nah, ini jadi yang pertama ada ini distribusi nomor. Ini adalah rumus matematisnya, di mana nu itu adalah mean, di mana alpha adalah standar deviasi, di mana v itu adalah konstanta pi, dan e adalah basis dari logaritma natural. Taksiran interval. Apa sih taksiran interval? Taksiran interval itu adalah metode statistik yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi dengan memberikan sebuah rentang nilai yang mencakup nilai parameter tersebut. Jadi taksiran itu dilengkapi dengan tingkat kepercayaan atau confidence level yang menunjukkan seberapa yakin sih kita bahwa interval tersebut mencakup parameter populasi yang ada gitu. Contoh taksiran interval ini yang umum adalah interval kepercayaan atau confidence interval untuk mean populasi. Misalkan kalau kita ngambil sampel dari populasi dan hitung rata-rata sampelnya, itu kita dapat menggunakan taksiran interval ini untuk memberikan rentang nilai di mana rata-rata populasi atau nu itu kemungkinan besar berada. Komponen taksiran interval. Yang pertama ada interval, itu 2 nilai yang menentukan rentang, biasanya dinyatakan sebagai LU, di mana L adalah batas bawah atau U adalah batas atas. Tingkat kepercayaan. Nah, ini yang tadi yang beda. Ini tingkat kepercayaan probabilitas bahwa interval yang dihasilkan dari sampel tertentu mengandung parameter populasi yang sebenarnya. Tingkat kepercayaan umum yang digunakan biasanya adalah 90, 95, dan 99. Sebentar. Nah, ini langkah-langkah untuk membuat taksiran interval. Pertama, kita harus mengambil sampel terlebih dahulu. Apabila sampel sudah diambil, maka kita harus menghitung statistik sampelnya, lalu tentukan nilai kritis dan hitung margin of error. Nah, ini juga nanti ada yang tadi disebutkan ya, ada standar deviasi dan lain-lain. Ini langkah-langkah mengukur sampel. Yang pertama, kita mengambil sampel acak misalkan dari 30 mahasiswa dan mengukur tinggi badan mereka. Bisa didapat
Rata-rata sampelnya itu sebesar 170 cm dan standar deviasi sampelnya itu sebesar 5 cm. Selanjutnya setelah itu kita memilih tingkat kepercayaan 95%, maka didapatkan Z-course dari distribusi normal standar adalah 1,96 dari tabel distribusi normal. Selanjutnya kita menghitung margin of error. Nah, ini dihitung dengan rumus ini. Margin of error sama dengan Z-score dikali standar deviasi dibagi akar dari ukuran sampelnya. Ini apabila dihitung tadi kita dapatkan N-nya itu kan 30 ya jumlah ininya. Terusnya ini S-nya tadi dapat standar deviasinya itu dapat 5 dibagi oleh akar N, akar 30, jadi 5,477 dapat angka 0,913. Seperti yang tadi kita lihat, rumus margin of error itu Z ini Z-score yang tadi 1,96 di tingkat kepercayaan 95% dikali 0,913. Ini yang tadi setelah kita menghitung S dibagi akar N, maka didapat margin of error sekitar 1788. Nah, selanjutnya menghitung interval kepercayaan margin of error. Nah, untuk mendapatkan intervalnya kita tinggal nambahin aja. Tadi kan 1,788 ya, tinggal nambahin ke tadi rata-rata sampelnya itu kan tadi 170 ya, tinggal ditambahin dan dikurangin. Jadi karena dia kurvanya berbentuk lonceng, maka dikurangi dengan margin of errornya dan ditambahkan dengan margin of errornya untuk batas atas dan batas bawah. Maka didapat kisarannya itu berada di antara 168,212 cm dan 171,788 cm. Hipotesis atau hipotesa dalam konteks statistik adalah pernyataan yang dapat diuji mengenai parameter populasi. Jadi hipotesa ini sifatnya menguji, jadi belum berupa kesimpulan. Jadi masih menerka-nerka apa sih itu, apakah benar seperti itu gitu. Proses ini dibentuk untuk diuji melalui pengumpulan data dan analisis statistik. Nah, kalau udah ada hipotesis itu berarti harus diuji gitu, apakah hipotesis ini tuh benar atau salah. Nah, ini ada H0 dan H1 atau HA. Kalau H0 itu pernyataannya itu yang mengidentifikasikan nggak ada efek atau perbedaan yang diharapkan, jadi hipotesanya salah gitu, atau jauh dari apa yang kita inginkan gitu, penolakannya jauh. Ada juga hipotesa alternatif atau H1. Ini yang berarti pernyataan yang bertentangan dengan hipotesa, berarti ya sebaliknya gitu, menunjukkan ada efek atau hipotesanya ya bisa dikatakan mendekati hasil yang diinginkan ataupun bahkan berada di titik yang diinginkan gitu. Ini langkah-langkah pengujian hipotesa itu ada, yang pertama ada rumuskan hipotesa 0 dan hipotesa alternatif atau HA tadi. Pilih tingkat signifikansi atau alfa, terus hitung uji statistik, tentukan daerah kritis atau p-value, lalu yang terakhir itu ambil keputusan. Nah, ini langsung ke contohnya. Misalkan kita ingin menguji rata-rata tinggi badan mahasiswa di universitas berbeda dari kita ingin menguji apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa di universitas berbeda itu 170 cm. Maka dirumuskan hipotesis H0 nya tinggi badan mahasiswa sama dengan 170 cm dan H1 nya itu tidak sama dengan 170 cm.
Nah, kita mau menguji apakah sama gitu kan, dengan harapan berbeda gitu. Lalu kita pilih tingkat signifikansinya itu 0,05-5%. Setelah kita mengumpulkan data, sekarang kita dapat data 30 mahasiswa dengan rata-rata sebesar 172 cm dan standar deviasi sampelnya itu sebesar 5 cm. Menggunakan uji T untuk sampel kecil di bawah 30 ya. Statistik uji T dihitung sebagai berikut. Jadi T itu rata-rata dikurang hipotesa 0 dikurang new 0 ya, hipotesa 0. Selanjutnya dibagi dengan standar deviasi per akar dari total sampel. Jadi didapatkan rata-ratanya itu 172 cm dikurang 170 cm untuk hipotesa 0-nya, dibagi standar deviasinya tadi 5 dan dibagi akar 30, dimana 30 itu sendiri ini adalah jumlah dari sampelnya tersebut. Nah, ini untuk alfanya didapat nilai tadi 2,19. Jadi untuk signifikasi 0,05 dan derajat kebebasan 29, nilai kritis T dari tabel distribusi T itu sekitar 2,045 karena dihitung T hitung itu 2,19 tadi kita dapat. Lebih besar dari T kritis, yang dimana T kritis itu 2,045. Jadi kita menolak H0. Kesimpulannya itu ada cukup bukti yang menyimpulkan bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa berbeda dari 170 cm pada tingkat signifikasi 0,055%. Ya, mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.